Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herno Kajati Putra. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dan saya ingin memenuhi tugas UTS Etika Bisnis. Nah, dari PPT yang saya buat, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang saya buat. Nah, ini ada etika bisnis menurut para ahli. Nah, secara garis besar, etika bisnis membahas tentang teori dan praktik berkaitan dengan moralitas di dunia bisnis. Nah, pemahaman tersebut yang mendasari definisi etika bisnis menurut para ahli. Nah, apa saja? Menurut Manuel G. Velasquez berpendapat bahwa etika bisnis merupakan studi standar moral dan bagaimana standar tersebut diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan sebuah konsep yang menjelaskan peran sesungguhnya dari bisnis di tengah masyarakat. Itu menurut Lutz Breus. Nah, yang ketiga, menurut Clarence C. Welton, dia berargumen bahwa etika bisnis merupakan serangkaian kriteria yang menilai tindakan manusia berdasarkan beberapa hal, di antaranya seperti ekspektasi masyarakat, persaingan yang adil dan tanggung jawab sosial, hubungan masyarakat, iklan, dan sebagainya. Nah, ini adalah teori etika bisnis. Apa saja? Nah, yang pertama adalah teori keutamaan. Keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, berperilaku, atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang nomor 2 adalah teori hak. Apa itu teori hak? Mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Nah, yang nomor 3, teori deontologi. Apa itu? Menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Nah, yang keempat adalah teori teleologi. Apa itu teologi? Yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik sehingga pada tujuan akhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Nah, kita lanjut slide yang berikutnya. Prinsip etika bisnis. Apa aja? Etika bisnis menjadi standar seluruh karyawan termasuk manajemen, menjadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Apa saja yang menjadikan prinsip dalam etika berbisnis? Nah, ada beberapa prinsip yang wajib untuk memenuhi etika dalam berbisnis, yaitu 1. Otonomi. Nah, sebagai berikut. Otonomi: saat seseorang ataupun perusahaan mampu memenuhi prinsip ini, maka kehidupan bisnisnya menjadi lebih hidup. Prinsip ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan.
dan bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri. Dua, kejujuran. Sejatinya kejujuran amat sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Nah, yang kedua, kejujuran dalam berbisnis dapat dikategorikan sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. Nah, prinsip etika bisnis itu yang ketiga adalah keadilan. Dari prinsip ini, semua pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap prinsip, namun juga harus berlaku dan wajib dipenuhi sebagai setiap anggota tubuh internal perusahaan. Yang keempat, saling menguntungkan. Namun di era ini banyak sekali generasi muda sukses di bidang ini. Kemudian setelah itu, bisnis merupakan usaha yang dapat dikatakan sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Dari capaian yang luar biasa ini, generasi muda kini berbondong-bondong melakukan inovasi serta kreasi dalam meramaikan dunia perbisnisan Indonesia. Nah, yang kelima, integritas moral. Dalam tahap ini, pelaku bisnis haruslah memiliki kesadaran yang telah menjadi tuntutan dalam diri pelaku bisnis. Nah, kesadaran untuk berbuat adil dan memenuhi setiap prinsip dalam bisnis merupakan dasar etika dalam berbisnis. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi etika bisnis apa saja? 1. Pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. 2. Kesalahan operasional. 3. Kondisi ekonomi. 4. Pengetahuan individu akan etika. Nah, sekarang yang kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, ini adalah contoh etika bisnis yang baik di perusahaan. Nah, apa saja? Perhatikanlah penampilanmu Anda ketika berada di kantor. Jaga kerapian diri dan sekitar. Hormatilah orang-orang yang di kantor Anda. Pisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan, jadi jangan dicampur karena itu akan membuat masalah dalam pekerjaan. Nah, yang kelima, jadilah seorang yang bisa bertanggung jawab, karena bertanggung jawab itu sangatlah harus dipunyai semua orang. Nah, jadilah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Dan janganlah sekalipun memotong pembicaraan. Manfaat etika bisnis di perusahaan. 1. Meningkatkan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan jadi lebih terpercaya. 3. Perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Keempat, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Nah, sekarang kesimpulannya. Apa itu? Jadi dalam berbisnis, pelakunya yang merupakan orang biasa, maka diperlukan prinsip etika bisnis dan moral yang melandasi setiap pelaku bisnis tersebut. Dan adanya etika bisnis bisa membuktikan bahwa bagi bisnis justru tidak ada lagi pengecualian serta bukan pula bentuk permusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.
atau mungkin saya kurang jelas dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan mohon di komen YouTube saya jika ada yang salah. Silahkan beri komentar biar saya menjadi lebih baik lagi dalam kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.